Ya udah, langsung saja dengan pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama orang lain atau melalui orang lain, dan upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Jadi, manajemen kelas itu adalah segala sesuatu yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif oleh menyayangi serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Terus lanjut lagi poin yang kedua, pengertian pendekatan manajemen kelas, yaitu pendekatan adalah suatu upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan suatu yang menjadi objeknya, yaitu objeknya itu siswa, melalui interaksi sebagai timbul balik. Terus manajemen kelasnya juga pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Terus yang poin ketiga itu tujuan pendekatan manajemen kelas. Tujuan daripada manajemen kelas adalah mengupayakan agar peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan aktivitas belajar serta mengajarkan tugas atau kegiatan lainnya sesuai dengan perencanaan yang berlaku sehingga menciptakan suasana. Poin yang terakhir ini tentang jenis-jenis pendekatan kelas. Jenis-jenis pendekatan kelas ini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu pendekatan otoriter, yang kedua pendekatan intermidasi, yang ketiga itu pendekatan primisif, yang keempat itu pendekatan instruksional, yang kelima itu pendekatan pembelajaran, yang keenam pendekatan resep, yang ketujuh pendekatan perubahan tingkah laku, dan yang terakhir itu yang kedelapan pendekatan sosio-emosional. Pendekatan otoritas itu pengelolaan kelas bertujuan unsur pengontrolan tingkah laku peserta didik sesuai yang dihendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini itu diciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Yang kedua itu pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun bedanya ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik. Misalnya itu melarang, mensindir, dan lain-lain. Poin yang ketiga itu pendekatan punitif itu adalah pendekatan yang menemukan perlunya memisahkan pembahasan peserta didik. Terus yang keempat itu pendekatan instruksional. Ini adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pembelajaran dirancangkan dan pelaksanaan dengan cermat akan mencegahnya timbulnya sebagian besar manajemen kelas. Yang kelima itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini berdasarkan pada suatu tanggapan bahwa suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku. Terus yang keenam itu pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seorang guru. Terus yang ketujuh itu pendekatan tingkah laku. Pendekatan ini berhubungan perilaku didasarkan pada prinsip psikologi behaviorisme. Terus yang terakhir, poin yang terakhir itu pendekatan siosis emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung berhubungan yang positif.